Sekarang kita sudah masuk pada ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9. Ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9. Di pelajaran yang ke-9 ini di sini dibagi dalam dua pembahasan ya, ikhwan sekalian. Ada pembahasan bagian A dan ada pembahasan bagian B. Perhatikan ada huruf alif di dalam kurung itu menjelaskan bahwa ini pembahasan bagian A. Di bagian A ini, pembahasan bagian A di sini kita akan membahas terkait dengan dua istilah baru. Ya, dua istilah baru antum ingat, antum tulis dan ingat kemudian hafal. Yaitu istilah namanya na'at dan man'ut. Na'at artinya kata sifat, man'ut artinya kata yang disifati. Mari kita bacakan percakapan sambil kita menjelaskan tata bahasanya. Lihat percakapan yang pertama. Man hadzal rajul, siapakah laki-laki ini? Huwa Abbasun, dia adalah Abbas. Abbasun tajirun, Abbas ini adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ganiyun, dan Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun, Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun, dan Hamid adalah seorang guru yang baru. Mari kita jelaskan sedikit terkait dengan tata bahasanya. Pertama yang di atas kata man. Man itu kemarin adalah su'alun anil akil, pertanyaan bagi benda yang berakal. Man hadza, siapa ini? Man hadzal rajul, siapa laki-laki ini? Kemudian hadza di sini isim isyarah, kata tunjuk dekat yang dikhususkan untuk isim mudzakkar. Kemudian yang kedua huwa, kata huwa di bawah. Huwa di sini adalah dhamir, kata ganti untuk orang yang ketiga. Huwa dia, maksudnya orang yang sedang dibicarakan. Huwa Abbasun, dia adalah Abbas. Jadi Abbas orang yang sedang dibicarakan. Kemudian Abbasun tajirun, Abbas adalah tajirun, seorang pedagang. Abbasun ini adalah mubtada, ya, kata yang diterangkan, dan tajirun di sini adalah sebagai khabar, kata yang menerangkan. Kemudian yang selanjutnya Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah tajirun ghaniyun, seorang pedagang yang kaya. Abbasun di sini mubtada. Tajirun di sini sebagai man'ut. Ini yang disebut dengan man'ut, kata yang disifati. Kemudian ghaniyun di sini sebagai na'at, kata sifat. Ya, jadi ghaniyun kata sifat, tajirun itu sebagai man'ut, kata yang disifati. Nah, ikhwan sekalian, namanya kata sifat itu mengikuti kepada man'utnya, kepada kata yang disifatinya. Ketika tajirun di sini dia berharakat dhammah huruf ra-nya, tajirun dhammatain, maka otomatis ghaniyun juga harus mengikut. Dia berharakat dhammatain, huruf ya-nya, ghaniyun. Nah, itu ya, jadi setiap na'at itu mengikuti man'utnya, mengikuti kata yang disifatinya. Maka Abbasun di sini sebagai mubtada dan tajirun ghaniyun berkedudukan sebagai khobar, kata keterangan yang menerangkan Abbasun. Abbas itu siapa? Tajirun ghaniyun, dia adalah seorang pedagang yang kaya. Gitu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang kedua, Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Hamidun di sini sebagai mubtada, mudarrisun, guru di sini sebagai khabar. Jadi Hamid, ternyata dia seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Perhatikan, Hamidun mubtada, mudarrisun guru ini sebagai man'ut, kata yang disifati, dan jadidun sebagai kata sifat atau na'at, ya. Dan lihat jadidun mudarrisun, dia selalu mengikut ya huruf dal dan huruf sin itu dia berharakat dhammatain. Kenapa? Karena dal di sini dia mengikuti kepada huruf sin, ya, sun, maka dia di sini juga dun. Mudarrisun jadidun. Na'at man'ut, dia selalu na'atnya mengikuti kepada man'utnya, kata yang disifatinya. Maka di sini ikhwan sekalian kita sudah dapatkan dua kata sifat, yaitu ghaniyun kaya dan jadidun baru. Itu kata sifat ya. Ghaniyun kaya, jadidun baru, itu kata sifat. Kemudian percakapan yang di bawah yang kedua. Ma hadza, apa ini? Apa kemarin ma kemarin adalah su'alun, pertanyaan untuk sesuatu yang benar-benar tidak berakal. Ma hadza, apa ini? Hadza ini isim isyarah, tufahun, apel. Ini adalah merupakan apel.
At-tufahu fakihatun lazizatun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Apel adalah merupakan buah-buahan atau salah satu buahan yang lazizatun, yang enak, yang lezat. Nah, kita jelaskan di sini ya. Perhatikan at-tufahu di sini sebagai mubtada, khobar, mubtada ya, kata yang diterangkan. Fakihatun di sini sebagai man'ud, kata yang disifati. Kata yang disifati fakihatun itu menggunakan ta marbutoh, menggunakan ta marbutoh. Karena fakihatun ini termasuk isim muannas. Maka kata sifatnya juga harus menggunakan ta marbutoh di akhirnya. Lazizatun, ya. Fakihatun lazizatun. Namanya na'at mengikut kepada man'utnya. Kalau dia na'atnya, man'utnya menggunakan ta marbutoh, kata yang disifatinya menggunakan ta marbutoh, maka naatnya, kata sifatnya juga menggunakan ta marbutoh. Gitu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang percakapan, contoh percakapan yang ketiga. Ma zalika, apa itu? Zalika kemarin apa? Ismu isyarah lil ba'id. Ya, ismu isyarah lil mudzakaril ba'id. Kata tunjuk untuk muzakkar yang jauh. Ma zalika, apa yang itu? Apa yang jauh itu? Zalika, yang jauh itu adalah usfurun, yaitu usfurun. Usfurun ini burung kecil atau burung pipit. Ya, usfurun burung kecil atau burung pipit. Al usfuru ta'irun sogirun. Al usfuru burung pipit adalah ta'irun, burung yang sogirun, yang kecil. Ya, al usfur mubtada, burung pipit, at-ta'irun di sini sebagai man'ud, dan sogirun di sini sebagai na'at, ya, kata sifat, man'ut kata yang disifati. Ya, jadi ini ikhwan sekalian. Kemudian yang di bawahnya al-arabiyatu lugatun sahlatun. Al-arabiyatu lugatun sahlatun. Bahasa Arab lugatun adalah bahasa yang sahlatun, yang mudah. Ini lugatun di sini sebagai man'ut, sahlatun sebagai na'at kata sifat, lugatun sebagai kata yang disifati. Al-arabiyah itu sebagai mubtada. Sama tadi di atas al-usfur itu sebagai mubtada. Jadi ada beberapa kata sifat yang kita dapatkan. Yang pertama adalah goniun, kaya. Yang kedua adalah jadidun, baru. Yang ketiga adalah lazizun, ya lazizatun, yaitu enak atau ya enak ya. Kemudian yang ke empat yaitu sogirun, kecil. Dan yang kelima yaitu sahlatun, yaitu mudah. Ini ya, jadi 5 kata sifat di sini. Goniun, jadidun, lazizatun, sogirun, dan sahlatun. Sahlatun mudah, sogirun kecil, lazizatun enak, jadidun baru, goniun itu dia kaya. Itu yang ikhwan sekalian. Kemudian di sini dikatakan al-arabiyatu lugatun jamilatun. Al-arabiyatu bahasa Arab itu, ini sebagai mubtada, isim ma'rifah. Al-arabiyatu bahasa Arab itu. Ini isim ma'rifah ya, ada alif dan lam, di sini disebut dengan lam ta'rif. Al-arabiyatu bahasa Arab itu lugatun bahasa yang jamilatun, yang indah, yang bagus. Lugatun ini sebagai man'ud, kata yang disifati, jamilatun sebagai na'at, kata yang disifati. Dan na'at selalu mengikuti kepada man'udnya, kepada kata yang disifatinya. Kemudian ikhwan sekalian yang di bawah, Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah merupakan seorang siswa yang bersungguh-sungguh, atau mujtahidun seorang siswa yang rajin. Wa Mahmudun, dan Mahmud adalah talibun kaslanu, seorang siswa yang malas, ya kaslanu. Nah, di sini kita lihat ada 3 kata sifat, jamilatun indah atau cantik, kemudian mujtahidun bersungguh-sungguh atau rajin, kemudian kaslanu itu malas ya, kaslanu malas. Tidak boleh ditanwin ya, kaslanu. Itu ada aturan tersendiri dalam pelajaran ilmu nahwu. Nah, ikhwan sekalian, tadi kita jelaskan al-arabiyah mubtada, lugatun adalah na'at man'ud, kata yang disifati, jamilatun kata sifat. Kemudian ammarun mubtada, talibun dia di sini adalah sebagai na'at ya, man'ud kata yang disifati, mujtahidun sebagai na'at kata yang mensifati. Nah, kemudian ammarun di sini mubtada, talibun mujtahidun di sini sebagai khabar. Sama dengan di atas, lugatun jamilatun itu sebagai khabar, kata yang menerangkan al-arabiyatu.
Talibun mujtahidun, kata yang menerangkan ammarun. Kemudian yang selanjutnya wa mahmudun, dan mahmud adalah talibun kaslani, ya. Mahmudun di sini mubtada, talibun di sini sebagai kata yang disifati atau man'ut, dan kaslanu sebagai kata sifat, ya. Dan talibun kaslanu sebagai khabar, ya. Muhammadun sebagai mubtada. Baik, kita lihat percakapan yang selanjutnya. Man anta, siapa kamu? Siapa kamu? Nah, kamu itu adalah kata ganti orang kedua, orang yang diajak berbicara. Man anta, siapa kamu? Ana ini di sini orang yang berbicara. Talibun, saya adalah seorang siswa. Anta talibun jadidun, apakah kamu adalah seorang siswa yang baru? Di sini isim istifham, kata tanya, ya. Isim istifham, kata tanya, salah satu isim-isim yang mabni, sama dengan ana. Ana juga ini isim mabni. Ada 5 isim mabni, ya. Kemarin kita sudah belajar di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Yang pertama adalah isim dhamir, isim isyarah, isim istifham, isim mausul, dan isim syarti. Silakan dibuka pada kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Anta, apakah? Nah, ini isim istifham. Anta, kamu, orang yang diajak berbicara. Talibun, siswa jadidun yang baru, ini juga termasuk kata sifat. Ya, tadi kita ulang di atas, jamilatun kata sifat, mujtahidun pintar kata sifat, kaslanu kata sifat. Jadidun juga kata sifat. Ana talibun jadidun, saya adalah siswa yang baru, ya. Naam, iya, benar. Benar ini termasuk huruf, ya. Naam ini termasuk huruf. Jadi huruf itu bisa terdiri dari 1 huruf, bisa terdiri dari 2 huruf, bisa terdiri dari 3 huruf. Naam, iya. Ana talibun jadidun, saya adalah siswa yang baru. Ana mubtada, talibun jadidun adalah khobar. Kita masuk pada tamarin, latihan. Latihan yang pertama, iqra waktu, baca dan tulislah. Kita disuruh membaca dan menulis. Yang pertama, Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah seorang siswa yang lama. Qadimun ini adalah merupakan na'at, talibun man'ut, Muhammadun mubtada. Talibun kata yang disifati, qadimun kata sifat. Kemudian yang kedua, adzalika rajulun mudarrisun jadidun, apakah laki-laki yang jauh itu adalah seorang guru yang baru? Ya. Jadi ikhwan sekalian, cara menerjemahkan bahasa Arab itu dilihat dulu fa'ilnya. Rajulun di sini fa'il, ya. Di sini rajulun di sini sebagai fa'il. Maka cara membacanya adzalika rajulun, apakah laki-laki, baru kembali ke itu, ya. Apakah laki-laki itu mudarrisun guru, jadidun yang baru? La, bukan, ya. Huwa tabibun jadidun, dia adalah seorang dokter yang baru, ya. Di sini tidak perlu lagi kita menjelaskan, ya, kata sifatnya antum sudah tahu. Mudarrisun itu man'ut, jadidun itu na'at, sama tabibun itu man'ut, jadidun itu na'at. Kata sifat dan kata yang disifati selalunya mengikut. Kemudian yang ketiga, hada darsun sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Hada darsun sahlun, ini adalah pelajaran yang mudah. Sahlun mudah, ini kata sifat yang baru lagi. Qadimun lama, sahlun mudah, ya. Kemudian yang keempat, Abbasun tajirun syairun. Abbas adalah seorang pedagang yang syairun, yang sangat terkenal. Syairun di sini adalah kata sifat mensifati tajirun, ya. Maka tajirun man'ut kata yang disifati, syairun terkenal ini adalah man'ut, na'at, ya, kata sifat terkenal. Sahlun mudah, syahirun terkenal. Yang kelima, Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah seorang insinyur yang kabirun, yang besar. Kabirun juga kata sifat besar. Bilalun muhandisun kabirun, Bilal adalah seorang insinyur yang besar. Kemudian yang keenam, al-inqiliziyah, bahasa Inggris itu. Lugatun, bahasa yang sa'batun, yang susah. Al-inqiliziyatu lugatun sa'batun, bahasa Inggris ini sebagai mubtada, lugatun sebagai man'ut, sa'batun sebagai na'at, kata sifat. Sa'batun, susah, ya, itu, ya. Kemudian yang ketujuh, a'anta rajulun ghaniyun, apakah kamu adalah seorang laki-laki yang kaya? La, bukan. Ana rajulun fakirun, bukan, saya adalah seorang laki-laki yang fakir, ya. Fakirun miskin, ini juga kata sifat. Kemudian yang kedelapan,
Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kairo atau ibu kota Mesir. Kairo ibu kota Mesir. Madinatun kabiratun adalah kota yang sangat besar. Kota yang sangat besar. Kabiratun kata sifat. Ya, Madinatun salah satu isim muannas, maka sifatnya juga dia harus mengikut kepada man'utnya, kepada kata yang disifatinya. Kemudian ikhwan sekalian, kita lihat pada yang ke-9, anta mudarrisun qadimun, apakah kamu adalah seorang guru yang lama? La, bukan, ana mudarrisun jadidun, saya adalah seorang guru yang baru. Yang ke-10, ahamidun talibun kaslanu, apakah Ahmad adalah seorang siswa yang malas? La, bukan, huwa talibun mujtahidun, dia adalah seorang siswa yang rajin atau bersungguh-sungguh. Sekarang kita lihat pada latihan yang kedua. Dha'fil faragi fil jumalil atiyah na'atan munasiban. Isilah titik-titik pada kalimat berikut ini ya. Dha'fil faragil fil jumalil atiyah. Isilah titik-titik pada kalimat berikut ini na'atan dengan menggunakan kata sifat. Ya, na'atan kata sifat, munasiban yang sesuai. Kita lihat yang pertama. Khadijatun thalibatun. Perhatikan Khadijatun thalibatun. Khadijah adalah seorang siswa yang apa? Ya, thalibatun, perhatikan ya, menggunakan ta marbutah. Maka kita tambahkan mujtahidatun, yang bersungguh-sungguh atau siswa yang rajin. Khadijatun thalibatun mujtahidatun. Khadijah adalah seorang siswa yang bersungguh-sungguh. Intinya antum tinggal tambahkan dengan na'at kata sifat yang sesuai, bisa mujtahidun atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, Khalidun tajirun. Khalidun tajirun. Khalid adalah seorang pedagang apa? Ghaniyun, yang kaya. Tinggal ditambahkan saja ghaniyun, yang kaya. Yang ketiga yaitu al-arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang jamilatun atau bisa juga sahlatun, bahasa yang mudah, ya, jamilatun, yang indah, yang cantik, terserah antum mau gunakan kata sifat apa terkait dengan bahasa Arab ini. Kemudian yang keempat yaitu al-usfuru ta'irun. Burung pipit itu adalah burung yang tidak mungkin kabirun, ya, tidak mungkin besar. Burung pipit itu ta'irun sogirun. Dia sifatnya adalah burung yang kecil. Kemudian yang kelima ikhwan sekalian itu at-tufahu fakihatun lazizatun. Ya, at-tufahu fakihatun. Apel itu adalah buah-buahan yang lazizatun, yang enak. Dan sekalian yang keenam, ana mudarrisun jadidun. Saya adalah seorang guru yang baru. Jadidun, ya. Jadidun bisa baru atau kata sifat yang terserah, nah antum mau isi apa di situ. Kemudian yang ketujuh, Muhammadun tabibun qadimun. Muhammad adalah seorang dokter yang sudah lama sekali. Al-Inqiliziyatu lughatun su'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang rumit. Anta talibun qadimun, apakah kamu siswa yang sudah lama? Al-Qahiratu madinatu kabiratun. Kairo adalah kota yang sangat besar. Kemudian ikhwan sekalian, latihan yang ketiga, dha'fil makanil khali. Isilah titik-titik yang kosong, ya, atau titik-titik berikut ini fil jumalil atiyah, atau isilah dengan istilah titik-titik pada kalimat berikut ini. Man'utan. Kalau tadi dengan na'at kata sifat, sekarang dengan kata yang disifati. Man'utan kata yang disifati, munasiban yang sesuai. Nah, di sini satu misalnya al-arabiyatu bahasa Arab. Sahlatun mudah. Berarti apa? Al-arabiyatu bahasa Arab adalah lughatun bahasa Arab. Sahlatun yang mudah. Ya, tinggal ditambahkan di tengahnya lughatun, bahasa yang sahlatun mudah. Kemudian yang kedua ikhwan sekalian, ana dan qadimun, saya dan lama. Kita tambahkan di sini bisa misalnya talibun atau tabibun atau mudarrisun atau muhandisun, terserah. Ana talibun qadimun, saya adalah siswa yang lama. Ana mudarrisun qadimun, saya adalah guru yang lama. Ana tabibun qadimun, saya adalah dokter yang lama. Terserah antum tambahkan dengan kata sifat, kata yang disifati sesuai dengan kata sifatnya qadimun ini, lama ini. Kemudian yang ketiga yaitu ammarun. Ammarun ghaniyun. Ammar adalah kaya. Kita pasang di sini tajirun, pedagang. Ammarun tajirun ghaniyun. Ammar adalah pedagang yang kaya.
Kemudian hada qalamun, ini adalah pena. Hada qalamun maksurun ya. Hada maksurun, ini patah atau rusak, kita tambahkan qalamun. Hada qalamun maksurun, ini adalah pena yang patah. Kemudian ikhwan sekalian yang kelima, Faisalun kaslanu. Faisal adalah malas. Faisalun talibun kaslanu. Faisal adalah siswa yang kaslanu, yang malas. Ya, itu ikhwan sekalian. Sekarang kita masuk pada latihan yang keempat. Iqra, bacalah. Ini ada beberapa contoh kata sifat ya. Kaslanu malas, jau'anu lapar, atsyanu haus, ghadbanu marah, mal'anu penuh. Kita ulang. Kaslanu malas, jau'anu lapar, atsyanu haus, ghadbanu marah, mal'anu penuh. Ya, itu artinya ya. Jau'anu lapar artinya atsyanu haus, ghadbanu itu artinya marah, mal'anu artinya penuh, kaslanu artinya artinya malas. Kemudian ikhwan sekalian, ini ada beberapa bentuk kita bacakan ya. Yang pertama, ana jau'anu, saya lapar ya. Anta jau'anu, apakah kamu lapar? La, tidak. Ana atsyanu, saya tidak lapar tapi saya haus. Kemudian yang ketiga, perhatikan. Limadal mudarrisu ghadbanul yaum. Limadal mudarrisu, mengapa guru ghadbanul yaum, kenapa guru itu marah hari ini? Limadal mudarrisu ghadbanul yaum, kenapa guru itu marah hari ini? Itu artinya limadal mudarrisu ghadbanul yaum, kenapa guru itu marah hari ini? Kemudian yang keempat, al-kubu mal'anu, gelas itu penuh. Al-kubu artinya gelas, mal'anu artinya penuh. Al-kubu juga bisa bermakna cangkir ya, atau gelas, terserah. Kemudian mal'anu penuh. Nah, ikhwan sekalian, pada bagian A tadi, pelajaran bagian A, ada di sini kalimatul jadidah, kata kalimatul jadidah, kalimat-kalimat baru yang kita hafalkan seperti tadi lugatun, bahasa, syahirun, terkenal, al-madinatu, kota, kemudian ta'irun, burung, al-yaumu, hari, kaslanu, malas, jau'anu, lapar, atsyanu, haus, mal'anu, penuh, ghadbanu, marah, al-usfuru, burung pipit. Sekarang kita masuk pada pelajaran B. Pada bagian B, pelajaran yang ke-9 ini. Kita lihat dulu percakapannya, baru kita jelaskan tata bahasanya. Yang pertama, ainal mudarrisu. Aina mudarrisu, di manakah guru? Aina ini su'alun anil makan, pertanyaan terkait dengan tempat. Aina di mana? Ya, jadi su'alun anil makan, pertanyaan terkait dengan tempat. Ainal mudarrisu, di mana guru? Huwa fil fasli, dia berada di dalam kelas. Nah, fi huruf jar, al fasli isim majrur karena kemasukan huruf jar. Fil fasli. Kemudian wa ainal mudarrisul jadidu, dan di manakah guru yang baru itu? Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di manakah guru yang baru itu? Huwa indal mudiri, dia bersama kepala sekolah. Aina talibul jadidu, di manakah siswa yang baru itu? Zahaba ilal maktabati, dia telah pergi ke toko buku ya. Zahaba ini fi'il madhi, dia telah pergi. Ila ini adalah merupakan huruf jar, kata depan. Kemudian yang selanjutnya, man zalikar rajulu tawilu alladhi kharajal an minal madrasati. Nah, ini ya, perhatikan alladhi di sini. Ini yang kita pelajari. Alladhi di bagian B ini kita fokus pada alladhi. Apa yang dimaksud dengan alladhi di sini? Ismul mausul. Nah, jadi di pelajaran A tadi kita mempelajari istilah terkait dengan na'at dan man'ud. Kalau di bagian B9 ini, pelajaran 9 ini, kita mempelajari terkait dengan ismul mausul, yaitu kata sambung. Alladhi, dia yang. Alladhi artinya dia yang. Nah, ismul mausul ini ikhwan sekalian ya, ada beberapa fungsi dari isim mausul, kata sambung. Misalnya dia diantaranya adalah untuk menghubungkan ya, jadi isim mausul ini fungsinya diantaranya untuk menghubungkan beberapa kalimat di dalam bahasa Arab menjadi satu kesatuan. Ya. Pertama kan di sini man zalikar rajulu tawilun. Ini satu kalimat yang sempurna ya. Man zalika, siapakah yang jauh itu? Ar-rajulu tawilun, siapakah laki-laki yang tinggi yang jauh itu? Ini sudah sempurna sebetulnya. Rajulun ada at-tawilun.
Perhatikan di sini saya jelaskan dulu ar-rajulun dan at-tawilun. Ar-rajulun di sini dia adalah sebagai man'ud ya kata sifat, kemudian at-tawilun tinggi. Ya, tinggi di sini sebagai kata na'at kata sifat. Perhatikan karena man'udnya dia menggunakan alif lam ar-rajulu, maka otomatis na'atnya kata sifatnya juga menggunakan alif lam. Jadi namanya na'at itu selalu mengikuti kepada man'udnya. Bagaimana kondisi daripada man'ud kata yang disifati, maka na'atnya pun seperti itu. Kalau di alif lam, dia alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, dia tidak pakai alif lam. Kalau dia bentuknya isim mu'annas, maka dia juga harus bentuk sifatnya mu'annas pula. Kalau dia muzakkar, maka sifatnya muzakkar pula. Itu ya ikhwan sekalian. Jadi ini sudah lengkap ya, manzalika ya, ar-rajulu tawilu. Siapa laki-laki yang tinggi itu? Sudah ada mubtada, kemudian di sini sudah ada khobar kata keterangan. Ya, ini kalimat yang pertama. Ini disebut dengan kalimat yang pertama. Kemudian alladzi ini menghubungkan. Jadi kan tadi menghubungkan beberapa kalimat menjadi satu kesatuan. Al-ana minal madrasati. Kharajal ana minal madrasati. Yang dia telah keluar. Ya, kharaja ini dia telah keluar. Fi'il madi. Al-an saat ini minal madrasati dari kelas, dari sekolah. Yang saat ini dia sedang keluar dari sekolah. Nah, itu jadi dia menghubungkan di sini ada berapa? Ada dua kalimat. Menghubungkan dua kalimat menjadi satu kesatuan. Zalikar rajulu tawilul ladzi kharajal an minal madrasati. Siapakah laki-laki yang tinggi itu yang dia barusan keluar dari sekolah. Jadi dia menggabungkan dua kalimat sehingga menjadi satu kesatuan. Kemudian fungsi yang lain daripada alladzi isim mausul kata sambung di sini adalah untuk lebih memperjelas kalimat sebelumnya. Ya, untuk lebih memperjelas kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya manzal ladzi rajulun tawilun ini sudah jelas sebetulnya. Kemudian datang kharajal ana minal madrasati untuk lebih memperjelas kalimat sebelumnya. Kemudian ikhwan sekalian, ya, kita jelaskan dulu terkait dengan al-an. Perhatikan al-an di sini. Al-an di sini adalah zofruz zaman. Ini keterangan waktu. Al-an saat ini. Ini disebut dengan ismu zorofuz zaman. Kata keterangan waktu. Ya, kata keterangan waktu. Kemudian kita lanjut di bawahnya. Huwal mudirul jadidu. Dia adalah merupakan kepala sekolah yang baru. Oh, jadi laki-laki yang tinggi tadi yang barusan keluar dari sekolah adalah seorang huwal mudirul jadidu. Dia adalah seorang kepala sekolah yang baru. Al mudiru adalah man'ud, al jadidu adalah na'at. Kata sifat, kata yang disifati. Man'udnya kata yang disifatnya menggunakan alif lam, maka na'atnya juga menggunakan alif lam. Kemudian ikhwan sekalian kita lanjut. Wa manil waladus shagirul ladzi kharajat an minal fasli. Perhatikan waman. Man ini kan dia seharusnya isim mabni ya, dia tetap di harokat sukun. Man siapa? Kemudian di sini ada al-waladu, ya, ada al-waladu. Nah, ikhwan sekalian namanya sukun dan sukun tidak bisa bertemu. Maka salah satunya harus diharokati. Maka man di sini kita harokati wamani. Jadi wamani karena sukun ketemu sukun maka salah satunya harus diharokati, diberikan harokat. Wa manil waladu, dan siapakah laki-laki as-sagiru yang kecil alladzi yang kharajal an minal fasli, yang saat ini dia keluar dari kelas. Huwa ibnul mudiril jadidi, dia adalah anaknya kepala sekolah yang baru. Jadi dia anaknya kepala sekolah yang baru. Wabnu adalah isi hamzah wasal, tidak boleh dibaca huwa ibnu tapi huwa ibnu. Wabnul mudiril jadidi. Baik ikhwan sekalian, kita lanjut. Liman tilka sayyaratul jamilah. Punya siapakah mobil ya, yang indah yang jauh itu? Ya, liman tilka sayyaratul jamilah. Punya siapakah mobil yang indah yang bagus yang jauh itu? Li adalah huruf jar. Kemudian man di sini adalah sebagai isim istifham, kata tanya. Man siapa? Kemudian tilka di sini ismu isyarah, kata tunjuk untuk isim muannas. Kenapa? Karena sayyaratun di sini menggunakan ta marbuthah. Otomatis tilka kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk untuk isim muannas. Sayyaratul, kemudian sayyaratul jamilatun.
As-sayyara menggunakan alif lam, kemudian menggunakan ta marbutah, ya, isim muannas. Maka ini sebagai man'ut, kata yang disifati. Maka otomatis al-jamilatu juga menggunakan alif lam dan juga menggunakan ta marbutah. Na'at mengikuti kepada man'utnya. Kemudian ikhwan sekalian kita lanjut. Hiya lil mudiril jadid. Dia adalah miliknya, lil mudiri, miliknya atau punyanya kepala sekolah al-jadid yang baru. Perhatikan. Ya, hiya dia kata ganti orang ketiga tadi, li kepunyaan, al lil mudiri isim majrur, al jadidi di sini kata sifat, ya, dia naat mensifati mudir kepala sekolah. Nah karena man'utnya kata sifatnya dia kemasukan huruf jar, maka huruf ra-nya di sini berharokat majrur, maka al jadidi huruf dalnya juga di sini berharokat majrur. Naat mengikuti kepada man'ut. Kalau man'utnya kemasukan huruf jar sehingga dia berharokat majrur, maka na'atnya pun dia harus berharokat majrur. Jadi itu ya selalu mengikut. Selanjutnya, liman hadal kitabul kabir. Punya siapakah buku yang besar ini? Ahwalil mudarrisi, apakah dia punyanya guru? Kata tanya istifham, huwa dia, li kepunyaan, mudarrisi guru, apakah dia kepunyaannya guru atau apakah dia miliknya guru? La, bukan ya, huwa lit talibi, dia punyanya siswa, al jadidi, siswa yang baru. Ini lagi na'at man'ut, mengikut ya. Kemudian yang selanjutnya, ainal mil'aqatus saghiratu, di manakah sendok yang saghiratu yang kecil itu? Di mana? Hiya fil kubi, dia berada di dalam gelas. Jadi mil'aqatun sendok yang kecil berada di dalam gelas. Kemudian selanjutnya, ainal kursiul maksuru, di manakah kursiul maksuru, kursi yang rusak atau yang patah? Huwa hunaka, dia di sana. Perhatikan hunaka di sini kita jelaskan sedikit. Hunaka, apa itu hunaka? Hunaka adalah ismu isyaratin lil mudzakkari wal muannasil ba'id. Jadi dia adalah merupakan salah satu ismu isyarat, kata tunjuk, baik digunakan untuk isim mudzakkar maupun untuk isim muannas al-ba'id, menunjuk sesuatu yang jauh, zofrum makanin, dan untuk menunjukkan keterangan tempat, ya. Zofrum makanin, keterangan tempat. Hunaka di sana berarti tempat, ya. Yang ditunjuk itu tempat. Dan yang ditunjuk itu bisa isim bentuknya mudzakkar atau muannas untuk yang jauh. Itu ya hunaka. Kemudian tamarin, latihan untuk pada pelajaran yang bagian B, pelajaran ke-9 ini. Yang pertama, ikra, waktu baca dan tulisnya. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat tabibul qadimu fil mustawsafi. Perhatikan, at-tabibul jadidu, dokter yang baru itu, fil mustashfa, dia berada di mustashfa, rumah sakit, ya. Mustashfa kemasukan huruf jar, tapi kenapa huruf fa-nya tetap berharokat fathah? Karena perhatikan di sini ada aliful lazimah. Ya yang tidak bertitik, tidak berharokat di sini aliful lazimah. Maka dia ini selalunya berharokat fathah meskipun kemasukan huruf jar. Ini disebut dengan kasratum muqaddarah. Ada kasroh di sini. Dia sebetulnya majrur di sini, tapi dikira-kira ada. Ya, dikira-kira ada. Seperti itu ya. Ini namanya isim maksur. Isim maksur namanya ada aliful lazimah. Kemudian yang selanjutnya wat tabibu, dan dokter al-qadimu yang lama itu fil mustausafi, berada di mustausafi, di sini adalah klinik, ya. Kalau mustashfa itu rumah sakit, mustausafi itu adalah klinik. Jadi itu ya kawan sekalian, kalaupun antum ada istilah-istilah yang kurang dipahami, ya, pahami, silakan antum buka di kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi terkait dengan aliful lazimah tadi supaya antum lebih paham. Kemudian yang kedua adalah al-qalamul maksuru alal maktabi. Al-qalamul maksuru, pena yang patah itu alal maktabi, berada di atas meja. Al-mirwahatu ini kipas angin. Al-mirwahatu kipas angin. Al-jadidatu kipas angin yang baru. Fil ghurfatil kabirati, berada di dalam kamar yang besar. Al-mirwahatul jadidatu, kipas angin yang baru itu fil ghurfatil kabirati, berada di dalam kabirati, kamar yang besar.
Yang keempat, lugatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-waladut tawilu alladhi kharaja minal fasli an talibun minal Kuwait. Jadi anak laki-laki atau anak laki-laki yang tawilu yang tinggi itu alladhi yang kharaja minal fas, yang dia barusan keluar dari kelas, al-an yang saat ini, talibun dia adalah seorang siswa minal Kuwait, berasal dari Kuwait. Ya, al-an di sini apa tadi, keterangan waktu, zafruz zaman. Kemudian yang keenam, ana fil madrasatis sanawiyah. Saya bersekolah di madrasah as-sanawiyah, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah pertama, madrasatis sanawiyah. Kemudian yang ketujuh, zahabar rajulul fakiru ilal waziri. Telah pergi, zahaba fi'il madhi, telah pergi, dia telah pergi. Ar-rajulul fakiru, rajulul fakiru, zahabar rajulul fakiru, laki-laki yang fakir itu telah pergi ilal waziri, ke menteri. Wazir adalah menteri. Yang kedelapan, jalasat talibul jadid khalfal hamidi. Siswa yang baru itu telah duduk di belakang Hamid. Yang kesembilan, as-sikinul kabiru hadun jiddan. As-sikinu, pisau yang besar itu, as-sikinul kabiru, pisau yang besar itu, hadun ini tajam, hadun jiddan, tajam sekali. Pisau yang besar itu tajam sekali. Kemudian yang ke-10, man hadal waladul qasiru, siapakah anak laki-laki yang pendek ini? Siapakah anak laki-laki yang pendek ini? Man hazal waladul qasiru, huwa ibnul mudarrisil jadid, dia adalah anaknya guru yang baru. Kemudian ikhwan sekalian, latihan yang kedua, Imla ini istilah fil faragi, pada titik-titik fima yali berikut ini, bina'ati, dengan na'at kata sifat, alladhi baina qausain, yang berada di antara ini, di dalam dua kurung ini. Ya, jadi diisi titik-titik yang ada di bawah ini dengan kalimat yang ada di dalam ini, dengan kata yang ada di dalam kurung. Ya. Baina qausaini, di antara atau di dalam kurung, ba'da tahliyatihi, ya, ba'da tahliyati, setelah kita menyambungkannya, ya, setelah kita menyambungkannya. Jadi setelah misalnya kabiro jadidun ini disambungkan dengan apa? Bi'al, dengan alif lam. Indal luzumi, ketika dibutuhkan. Kalau dibutuhkan disambung dengan alif lam, kita sambung. Kalau tidak perlu. Tinggal dilihat terkait dengan man'utnya. Agar lebih jelas, mari kita lihat ya. Yang pertama, ainal mudarrisu, di mana guru. Kemudian di dalam kurung jadidun, baru. Ya. Kita lihat apakah jadidun ini butuh alif lam? Dia butuh alif lam. Kenapa? Karena al mudarrisu di sini. Man'utnya, kata yang disifatinya di sini menggunakan alif lam. Otomatis jadidun di sini menggunakan harus alif lam. Ainal mudarrisul jadidu, di manakah guru yang baru itu. Yang kedua, tajirun fisuk, tajirun fisuk. Kemudian ada dalam kurung kabirun, besar. Kabirun, apakah dia butuh alif lam? Dia butuh alif lam. Kenapa? At-tajirun menggunakan alif lam, sehingga menjadi at-tajirul kabiru fisuki, pedagang yang besar itu dia di pasar. Sama ya dengan ini. Kita lihat misalnya ana talibun, kemudian dalam kurung qadimun. Butuh tidak alif lam? Tidak butuh alif lam. Kenapa? Karena talibun man'ud, kata yang disifati di sini tidak menggunakan kata alif lam, tidak menggunakan alif lam. Maka otomatis qadimun tidak perlu ditambahkan alif lam. Kan dikatakan di atas indal luzumi, ketika diperlukan ditambahkan alif lam, ditambahkan. Kalau tidak ya tidak usah. Itu ya. Ana talibun qadimun, saya adalah siswa yang lama. Kemudian yang keempat, jalasat talibu khalfa Muhammadin. Jalasat talibu khalfa Muhammadin. Kemudian ada jadidun. Butuh enggak alif lam? Butuh. Kenapa? Karena talibun di sini, talibu di sini menggunakan alif lam, maka jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Siswa yang baru itu telah duduk di belakang si Muhammad. Kemudian ikhwan sekalian yang kelima, manil waladut tawilul ladhi kharajal an minal fasli. Ya. Jadi at-tawilu ya, di sini ditambahkan at-tawilu, sana pakai alif lam. Kemudian yang ketujuh, ammarun waladun, apa? Qasirun, pendek. Ya.
Tidak usah ditambahkan alif lam karena waladun tidak menggunakan alif lam. Man'utnya di sini tidak menggunakan alif lam, maka naatnya juga tidak. Sehingga tinggal ditambahkan ammarun waladun qasirun, tidak perlu ditambahkan alif lam. Kemudian Faisalu tabibun. Faisalu tabibun tidak menggunakan alif lam, maka syahirun langsung ditarik. Faisalu tabibun syahirun. Faisal adalah seorang dokter yang sangat terkenal. Kemudian ikhwan sekalian yang ke-8, liman hadas sarilun maksuru. Punya siapakah ranjang yang rusak ini? Punya siapa ranjang yang rusak ini? Jadi al-maksur di sini ditambahkan alif lam al-maksur karena sarirun menggunakan alif lam. Hada qalamun maksurun, tak perlu ditambahkan alif lam. Aina sikinu al-hadun, ditambahkan alif lam. Di manakah pisau yang tajam itu? Kemudian yang ke-11, liman hadza sayyaratul jamilatu. Nah, al-jamilatu ditambahkan alif lam. Punya siapakah mobil yang bagus ini? Kemudian yang terakhir adalah ikra, bacalah. At-talibul ladzi kharaja minal fasli an minal Indonesia. At-talibul ladzi kharaja minal fasl. Siswa yang barusan keluar dari kelas al-an yang tadi itu min Indonesia, dia berasal dari Indonesia. Yang kedua, al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarris. Buku yang dia berada di atas meja adalah lil mudarrisi, punyanya guru. Kemudian ikhwan sekalian yang ketiga, liman hada qalamul jamilul ladzi alal maktabi. Punya siapakah pena yang indah yang berada di atas meja itu? Yang keempat, al-baitul kabirul ladzi fi zalika syari' lil wazir. Rumah yang besar yang ada di jalan sana itu adalah lil wazir, punyanya seorang menteri. Kemudian yang kelima, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ranjang yang ada di kamarnya si Khalid telah rusak atau patah. Itu ya ikhwan sekalian, selesai pelajaran yang ke-9. Ada di sini ditutup dengan baitun jadidun. Baitun adalah merupakan man'ut, kata yang disifati, kemudian jadidun naat kata sifat. Ya, selesai ya ikhwan sekalian pelajaran yang ke-9. Insyaallah kita lanjut pada pelajaran yang ke-10. Jadi ada dua istilah yang antum hafal, naat man'ut dan kata isim mausul, kata sambung. Untuk lebih jelas silakan dibuka dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi.